Jadi masnya ini dari Garut mau ke Mojokerto, berarti ada sesuatu yang dicari mas ya? Iya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Iya, gitu. Jadi masih ada, intinya bukan keturunan ya, intinya garisnya gitu. Ada garis ya menuju ya ke situ. Ya mas ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masnya ini namanya siapa ini? Rahmat Abdul Fatona. Rahmat Abdul Fatona ya. Ya masnya ini dari mana asalnya ini kok tadi jalan kaki ketemu di jalan sana? Tadi itu saya itu mau arah ke Mojokerto, Ya. arah mana tuh? Mojosari. Terus tiba-tiba taunya ini jalan ke Mojokerto. Gitu. Saya tuh bingung, tak kira tuh jalan itu jalan menuju ke sana gitu, jalan Mojosari. Taunya balik lagi ke Mojokerto. Nggak tahu ya itu karena apa, mungkin saya ditarik lagi ya sama ya Karuhun ataupun sama penguasa wilayah ataupun ya mungkin seperti itu tarikannya. Jadi masnya itu dari mana asalnya? Dari Garut. Garut. Iya. Garut sampai sini ya? Garut sampai Mojokerto sini. Berapa hari mas? Itu kan mampir-mampir saya itu Iya. ya. Setiap tempat itu mampir-mampir ya. Sampai sini ya sehingga ada 3 bulan ada. 3 bulan ya? 3 bulan. Karena kan singgah-singgah, kalau nggak singgah mungkin 1 bulan ataupun berapa hari nyampe gitu. Jadi masnya ini dari Garut mau ke Mojokerto, berarti ada sesuatu yang dicari mas ya? Iya. Ada sesuatu yang dicari. Kalau boleh tahu mencari apa mas? Ya satu kan intinya mencari ketenangan batin ya. Iya. Duanya kebarokan hidup, ya ketiganya juga ya mencari sesuatu yang dicari gitu. Oh iya. Gitu. Apa masnya itu dapat perintah dari mana tah? Gitu. Dari siapa itu buat ke Mojokerto itu? Satu Yang nyuruh perintah. maksudnya yang nyuruh. Kalau yang nyuruh sih kalau di bidang untuk guru sih nggak ada. Ya Iya. mungkin untuk goib ya ada ya. Gitu. Kalau sedangkan saya kan intinya kan di wilayahnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Iya, gitu. Jadi masih ada, intinya bukan keturunan ya, intinya garisnya gitu. Ada garis ya menuju ya ke situ gitu. Jadi masnya ke Mojokerto itu mau kemana? Yang dituju itu mau kemana? Yang dituju Mojokerto ya ke petilasan-petilasan lah. Ke Jadi masnya ini itu berjalan kaki dari mana tadi mas? Garut. Garut sampai sini Mojokerto itu 3 bulan mas. Mas Rahmat ya tadi. Mas Rahmat ya. Kalau boleh tahu dulu kan sempat ada yang viral, Viral. tuh musafir Ki siapa? Joko Kendil. Joko Kendil. Apakah Mas Rahmat ini ada hubungan dengan Ki Joko Kendil itu? Kalau hubungan secara persahabatan itu mungkin untuk perguruan juga nggak ada sepertinya. Lain orang, lain guru, gitu. Lain guru, lain jalannya masing-masing, beda-beda. Gitu. Dari mana tadi mas? Garut. Garut. Jadi dari Garut ke sini tuh sudah sowan kemana saja mas? Sebenarnya kalau untuk wilayah Pulau Jawa, Jawa Ya. Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebenarnya udah saya kelilingi sampai ke Madura, ujung Madura. Sebenarnya udah. Jalan kaki itu mas ya? Iya jalan. Nggak pernah naik apa-apa mas ya? Apa Nggak naik pernah. bus apa naik Nggak angkot pernah. apa Jalan. jalan ya? Iya jalan. Tapi kalau malam istirahat mas ya? Kalau Tidur. malam itu kalau malam pasti masih jalan, terkecuali masuk subuh. Itu masuk subuh baru istirahat. Udah sholat subuh paling tidur, bangun jam 8 jam 9 jalan lagi terus. Nggak capek mas? Ya capek sih ada, cuman kita kan yang namanya di jalan itu ngaji rosok. Oh iya, karena gini mas, dulu kan ada yang viral tuh Joko Kendil ya. Jadi Joko Kendil dulu kan kalau jalan tuh naik macan putih mas ya. Macan putih. Jadi kan nggak capek. Kalau masnya ini nggak naik apa-apa mas ya? Kalau saya sih sebenarnya nggak naik apa-apa ya. Iya. Cuman untuk sambil di jalan itu kan enaknya tuh sambil
ngaji diri. Oh, ngaji diri itu gimana, Mas? Yang satu ngaji diri, karena kan di dalam diri kita itu kan ada Al-Quran. Oh, Al-Quran itu kan ada 3. contohnya, Mas? Satu, Al-Quran itu pedoman ya, Iya. yang 30 juz itu Iya. petunjuk jalan kebenaran. Yang kedua, yang di dalam diri kita itu sama Al-Quran. Gitu. Sama yang kita harus kaji itu di dalam diri kita. Karena semuanya itu ada di diri kita semua. Karena diri kita itu Al-Quran. Dan ketiga, bab yang ketiga yaitu Al-Quran. Al-Quran itu alam. Alam itu sama Al-Quran, yang harus kita belajar dengan alam yaitu Al-Quran sama. Gitu. Terus untuk mencapai tujuannya ini kira-kira lelakonnya ini loh, itu membutuhkan berapa bulan atau berapa tahun? Kalau untuk bulan-bulan sih mungkin tidak ya. Kalau untuk tahun-tahun mungkin iya. Karena kan sesuatu yang kita cari itu kan kunci. Kunci diri, kunci dari segala-galanya. Karena untuk mencapai titiknya itu ya kita kalau sudah kita berjalan Pulau Jawa dan sekitarnya, luar Pulau Jawa, nanti terakhir kita sampai Aceh. Aceh. Ya, sudah sampai Aceh, barulah kita umroh, langsung jalan ke Mekah. Itu terakhir titik saya. Itu kalau sudah di depan Ka'bah, disitulah saya finishing. Oh, Seperti itu. Iya. jadi Masnya ini nggak ada temannya, Mas ya? Barangkali Kalau saya ada sih teman sebenarnya apa? kalau teman banyak kalau untuk pejalan kaki Iya, ya gitu, musafir itu. Tapi kalau untuk Barang-barang teman untuk goibnya. berjalan berdua atau bertiga jarang ya. Iya. Terkadang kita ketemu sama orang-orang musafir ya paling hanya sebatas berjalan, nah, sewaktu-waktu ya pisah. Karena kan musafir itu punya Tujuan masing-masing punya berbeda-beda. insting sendiri gitu. Iya, iya, Jadi punya maksud dan tujuan Yang masing-masing. Iya. Ada yang ke sini, ada yang ke sana gitu. Pernah jalan Terus bareng. dalam perjalanan selama ini, selama 3 bulan ini, pernah nggak Masnya ini mengalami kejadian-kejadian Aneh. atau Ya, mistis kalau yang untuk seperti itu? perjalanan mengenai hal-hal yang goib ya. Iya. Intinya secara kasarnya ya, kalau untuk dihadang, di penampakan itu sering sebenarnya. Maksudnya itu. dihadang sama preman apa Kalau barang lembut, untuk Mas? manusia sepertinya enggak. Oh, Kalau untuk ini untuk goibnya ya. oh goib. Kalau misalkan Seperti sosok. jalan yang sepi ataupun alas ya, terkadang kalau mereka usil kadang dia menampakkan diri. Entah di depan saya, entah di belakang, entah di pinggir. Ada juga sebagian yang nguntip-nguntip ada gitu. Cuma tidak berani mendekat gitu, tidak mau berani mewujudkan dengan wujud nyata. Itu. Ada sebenarnya, saya pernah mengalami itu waktu saya masuk ke namanya jalur selatan ya, lintas jalur selatan. Itu namanya Gunung Prigi, kan 12 gunung. Iya. Gunung Prigi itu kan terdiri dari 12 gunung, yang besarnya induknya 3, yang anaknya kecil 9. Itu saya berjalan dari jalan alternatif itu sampai keluar itu 140 kilo. 140. Itu saya keluar itu 4 hari 4 malam. Baru keluar dari alas itu. Masuk ke situ itu jalannya kecil sama seperti di sini ya. Jalan cuma 2 motor lah ini. Itu namanya hutan, itu belantara, benar-benar hutan. Namanya jalan tuh terus wah pokoknya udah nggak ada warung, nggak ada rumah, nggak ada perkampungan, nggak ada. Seketika malam saya jalan sekitaran jam 1. Satu malam ya? Iya. Saya di depan itu kok ada cahaya gitu. Ada cahaya pas. Ini kayak lampu kata saya. Ini kayak lampu, ini kayak warung gitu kan. Saya deketin, saya dari 500 meter itu saya deketin. Lah, ternyata yang saya deketin itu kok ada alpa. Nah, yang saya herannya, di hutan seperti ini kok ada alfa. Alfamart. Alfamart itu. Oh. Nih, saya semakin dekat itu semakin yakin kok ada alpa di hutan seperti ini, kata saya. Mustahil kan gitu. Ini apa lihat pemandangan saya, apa mata batin saya, apa memang saya lagi di
diperlihatkan gitu. Yang namanya itu alfa di tengah hutan, bayangkan, alas itu kan. Gitu. Semakin dekat terlihatlah nampak itu Alfamart itu. Saya mau lewat, Alfa itu memang benar Alfa. Saya lihat dari kaca itu memang ada ya, kasirnya ada, pelayannya juga ada. Yang orang duduk di depan juga ada itu. Yang keluar manggilin bawa kantong kresek, "Mas, mriki," katanya. Itu. "Oh, ngopi dulu," katanya. Yang sebelahnya yang duduk juga sama gitu. "Mas, naik kene Mas, gitu mriki Mas. Ngopi bareng sini." Nah, saya kan, oh, ini makanya orang ini, kata saya. Ini orang ini kayaknya. Ini bener, ini berarti alfa beneran gitu ya. Ini manusia beneran deh. Saya udah nggak ada curiga ke situnya itu, tapi perasaannya nyaman gitu. Ya udah akhirnya saya ikut mereka di situ duduk bareng ngopi. Mas nanya dia tuh, "Mas, dari mana kok mana kok? Oh, berani-berani lewat sini," katanya, "malam-malam wengi-wengi," katanya. Gitu. Nah, sampai nggak takut lah lewat sini. Ya apa yang saya takutin, namanya nggak ada lagi jalan. Mau lewat sana 27 kilo, mending lewat di sini, kata saya, motong jalan. Itu jalan alternatif gitu. Lagian kan lewat sini kan nggak ada orang Mas, katanya. Di sini jarang ada orang yang kesini, katanya. Nggak ada yang berani apalagi malam-malam. Gitu. Warga sini aja nggak ada berani. Itu saya mau tanya Mas. Itu- Masnya ini masih bujang apa sudah punya keluarga? Sebenarnya saya dulu udah pernah punya istri. Oh, sudah punya anak apa belum? Udah punya anak, Iya. cuman anak saya udah besar ya gitu. Iya. Anak saya aja sekarang udah 23 tahun. 23 tahun. Iya. Itu dari Terus istri. setelah ini Mas, dari Mojokerto sekarang kan di Jombang. Mm-mm. Setelah ini tujuannya kemana lagi? Tujuan dari Mojokerto, saya nanti ke Triwulan ya. Sudah dari Triwulan langsung saya lanjut perjalanan ke Malang. Nanti dari Malang saya masuk arah Dampik, masuk Alaswo, tanah arah Gumitir. Berarti Masnya ini ada yang nyuruh Mas. Ya, ada yang nyuruh Mas ya berarti ya. Ya yang nyuruh ya sebenarnya kalau untuk manusia itu nggak ada gitu. Cuman untuk ya penyuruh ya mungkin itu ya bisa aja yang dibilang namanya ini saya lah ya, itulah. Iya, gitu. iya. Gitu. Beda untuk manusia sih nggak ada yang menyuruh ataupun dari guru nggak ada sebenarnya. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih Mas nggih Waktunya waktunya. dan untuk bincang-bincangnya. Iya. Semoga perjalanannya Lancar. Amin. Tanpa gangguan apapun Mas ya. Amin. Terima kasih. Matur suwun Mas nggih. Sama-sama.